Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Sungguh yang lain hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain
tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bawa penyembahan yang terbaik bagi Dia. Ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau yang terbaik berikan di hadapannya. Ini hati kami Tuhan, ini yang terbaik kami persembahkan bagimu. Pujian, mazmur kami dari dasar hati kami paling dalam. Oh, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Mari sekali lagi sama-sama dengan segenap hatimu katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Sungguh Tuhan, hanya Puji nama Tuhan. Shalom. Sidang jemaat terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya bersama-sama kita hendak duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk kita boleh menerima akan firman-Nya. Dan sebelum kita akan bersama-sama kita boleh menerima firman Tuhan, mari kita sama-sama kita tundukkan kepala untuk kita berdoa supaya Roh Kudus yang akan ambil alih sehingga hari ini kita boleh mendengar, kita boleh menerima, kita boleh mengerti, dan kita boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur jikalau dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti Engkau yang akan terus sungguh-sungguh boleh memimpin akan jalannya ibadah doa. Sehingga sungguh-sungguh semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kalau kami tidak duduk diam di bawah kaki-Mu untuk kami boleh menerima akan firman-Mu, Roh Kudus mari tolong siap kami buat tanah hati kami, tanah hati yang baik. Ketika benih firman Tuhan diberitakan bagi siap kami tidak hanya mendengar tapi kami boleh mengerti. Dan kami siap untuk kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak menyampaikan akan firman Tuhan, bila sungguh-sungguh segala persiapannya Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menyempurnakan. Dan biarlah sungguh-sungguh yang disampaikan itulah kerinduan Allah bagi kami semua. Kami juga sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Segala pekerjaan roh jahat yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu kepada yang lain, bahkan yang juga hendak mencuri berkat firman Tuhan bagi siap kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus yang dengan leluasa boleh bekerja di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, sesi firman Tuhan diberitakan, kami serahkan di dalam tangan kasih karunia-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang siap untuk menerima firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Baik, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk kita boleh menerima akan firman Tuhan. Mari kita boleh memiliki hati yang rendah hati dan juga lemah lembut. Rendah hati berbicara mengenai bahwa setiap kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan akan firman Tuhan. Lemah lembut berbicara mengenai bahwa kita siap untuk kita diubah, siap untuk kita berubah, siap untuk kita boleh selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita. Saya percaya kalau Yesus yang mengajarkan kita untuk kita rendah hati dan lemah lembut, kita pun juga mau ikuti jejak
Yesus bahwa ketika kita melakukan apa yang menjadi nasihatnya bagi setiap kita, maka kita akan mengalami segala berkat yang daripada Allah limpah bagi setiap kita. Hari ini saya akan memberikan judul atau topik untuk firman Tuhan pada malam hari ini adalah berharap kasih Allah senantiasa. Artinya apa? Kita sebagai orang-orang percaya dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi bagi setiap kita, kita ingin bahwa kita senantiasa berharap akan kasih-Nya. Pada waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi persoalan, biarlah kita berharap akan kasih Allah yang akan memberi, yang akan diwujud nyatakan oleh Allah di dalam bentuk pertolongan yang datangnya tepat pada waktunya. Dan pada waktu kita mengalami keadaan yang baik, mengalami keadaan yang penuh dengan sukacita, kita pun juga terus untuk kita melekat ya dengan kasih Allah dalam kehidupan kita semua. Jadi dalam segala keadaan, mari kita mau sama-sama kita berharap akan kasih Allah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Nah, untuk materi firman Tuhan atau dasar firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 sampai dengan yang ke-39. Roma pasal yang ke-8 ayat 38 sampai dengan yang ke-39. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sedikit saya akan mundur bahwa kitab Roma itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan, kepada orang-orang percaya yang ada di kota Roma. Dan sebenarnya kitab Roma dibagi dalam 3 bagian besar, tetapi hari ini kita belajar di bagian yang pertama yang berbicara atau yang membahas mengenai dosa, akibat dosa, dan juga kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa maupun daripada upah dosa. Makanya kita mengenal di dalam kitab Roma itu ada kitab ayat yang terkenal, Roma pasal 3 ayat 23, dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa dan akibatnya mereka kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan juga ada ayat yang terkenal juga di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23, dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagian yang pertama berbicara mengenai dosa, akibat dosa, upah dosa. Bahkan juga akhirnya saudaraku dikatakan bahwa ada solusi untuk kita bisa menang menghadapi dosa, yaitu apa? Karunia Allah ya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang memberikan setiap kita kehidupan yang kekal, bukan hukuman kekal. Nah, kembali pada ayat yang ke-38 tadi di dalam Roma pasal yang ke-8, Rasul Paulus berkata dengan begitu jelas, dia katakan begini, sebab aku yakin. Garis bawahi kata sebab aku yakin. Keyakinan Rasul Paulus bukan sebuah keyakinan yang semu. Bukan sebuah keyakinan yang istilahnya itu menurut ukuran manusia, menurut pemikiran manusia. Bukan dibuat-buat aku mau yakin deh. Bukan seperti itu. Bahkan juga keyakinan Rasul Paulus bukan sebuah keyakinan yang abal-abal. Bahkan kalau bahasa sekarang bahwa keyakinan Rasul Paulus adalah bukan keyakinan kaleng-kaleng. Tetapi keyakinan Rasul Paulus di sini sebuah keyakinan yang betul-betul lahir dari pengalamannya dia ya, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika dia berkata sebab aku yakin, itu bukan sebuah keyakinan yang semu, bukan keyakinan yang
abal-abal, bukan keyakinan yang dibuat-buat, bukan sebuah keyakinan kaleng-kaleng, tapi sebuah keyakinan yang didasari oleh pengalamannya ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita tahu bahwa sebelum Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa, dia bernama Saulus. Dan kita pun juga sama-sama ketahui bahwa Saulus itu adalah orang yang sangat getol, orang yang sangat penuh dengan semangat. Itu dia mengejar-ngejar orang-orang percaya pada waktu itu untuk apa? Untuk ditangkap, untuk disiksa, dan dimasukkan dalam penjara. Dia orang yang begitu kejam. Dia orang yang betul-betul dia begitu tidak menyukai orang-orang percaya pada waktu itu. Pokoknya semua orang yang mereka mengikut jalan Tuhan maka akan menjadi target daripada Saulus untuk apa? Untuk dia menangkapi mereka semuanya. Tetapi ketika dia dalam perjalanan dekat dengan Damsyik dengan tujuan untuk dia mengejar-ngejar orang-orang yang ada di jalan Tuhan, tiba-tiba ada sebuah sinar atau sebuah cahaya yang begitu kilau yang membuat akhirnya Saulus jatuh tertelungkup dan menjadi buta seketika selama 3 hari. Kita tahu itu cerita yang kita bisa baca di dalam Alkitab kita. Dan ketika dia 3 hari dia berpuasa, 3 hari dia tidak makan minum, dia tinggal di sebuah rumah. Maka Tuhan mengutus seorang yang bernama Ananias untuk apa? Untuk mengunjungi Saulus, untuk melayani Saulus, untuk mendoakan Saulus. Dan akhirnya Saulus mengalami mukjizat kesembuhan, dia bisa melihat ketika didoakan oleh Ananias, ada selaput yang gugur, dia bisa melihat dan pada akhirnya dia dibaptis dan mulai dari situlah titik di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan terus menerus. Jadi ketika dia berkata sebab aku yakin karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia sudah mengalami sungguh-sungguh persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Dia sudah mengalami bahwa hidupnya diubah oleh Tuhan. Kita percaya bahwa perjumpaan Saulus dengan Tuhan itu membuat perubahan hidupnya yang begitu drastis. Karena pada waktu dia dilayani oleh Ananias menyampaikan bahwa Saulus akan dipakai untuk apa? Akan dipakai untuk menjangkau bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Dan puji Tuhan, Saulus dia on the track. Dia ada di dalam apa? Di dalam jalan Tuhan. Dia bertumbuh, dia bertambah dewasa, dan dia boleh berbuah, buah lebat. Dia boleh berbuahkan serupa seperti Kristus. Keyakinan yang sama yang dimiliki oleh Rasul Paulus ketika dia menyampaikan surat kepada jemaat Tuhan di kota Roma. Hari ini saya mau katakan, biarlah kita pun juga boleh memiliki sebuah keyakinan yang sama seperti Rasul Paulus. Dia katakan sebab aku yakin bahwa baik hidup maupun maut, bahwa malaikat maupun apapun juga di seluruh dunia ini tidak akan bisa memisahkan dia daripada kasih Allah juga terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita punya keyakinan yang sama seperti Rasul Paulus. Keyakinan kita sama, tidak seperti keyakinan kita bukan keyakinan yang kaleng-kaleng. Keyakinan kita bukan keyakinan yang abal-abal. Bukan keyakinan yang kita buat-buat, tetapi kita pun juga memiliki keyakinan yang sama dengan dasar yang sama. Seperti Rasul Paulus dikatakan apa? Dia memiliki kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Maka kalau kita rindu, kita punya keyakinan yang sama, maka biarlah waktu-waktu kita itu kita isi dengan apa? Kita isi untuk kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, baik secara pribadi, di dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan,
doa pribadi kita dengan Tuhan, atau bahkan juga di dalam persekutuan kita keluarga yang sudah berkeluarga, atau bahkan juga pada waktu kita di dalam persekutuan, di dalam ibadah raya. Mari kita semua boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang membuat hidup kita akan terus diubah, dipulihkan, sehingga pada akhirnya kita punya keyakinan yang sama seperti Rasul Paulus. Keyakinan yang betul-betul lahir, ya, dipengaruhi oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga kita akan bisa mengalami bahwa kasih Allah itu akan terus dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Seperti Rasul Paulus berkata bahwa hidupnya tidak akan pernah bisa dipisahkan daripada kasih Allah. Hidup kita, seumur hidup kita juga tidak akan pernah dapat dipisahkan dari kasih Allah. Saya percaya bahwa kasih Allah dalam kehidupan kita, Allah akan wujud nyatakan di dalam banyak cara dan di dalam banyak situasi dan kondisi. Keyakinan seorang pelajar, seorang mahasiswa-mahasiswi, keyakinan seorang karyawan, seorang pengusaha, keyakinan siapapun kita, bahwa sekali lagi tidak akan bisa memisahkan setiap kita dari kasih Allah. Pelajaranmu, kuliahmu akan diberkati oleh Tuhan ketika engkau sungguh-sungguh engkau memiliki kedekatan dengan Tuhan yang membuatmu betul-betul engkau tidak dapat dipisahkan daripada kasih Allah. Karyawan, pengusaha, apapun segala profesi siap kita tidak akan pernah kita dipisahkan daripada kasih Allah. Dia akan menolong kita, Dia akan menyertai kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan mengarahkan kita, Dia akan membuat kita boleh memiliki antusias, semangat untuk kita boleh mengerjakan semua bidang di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Jadi kita percaya bahwa apapun juga tidak akan pernah bisa memisahkan setiap kita daripada kasih Allah. Bahkan saya mau katakan seterpuruk apapun ya kehidupan kita, kondisi siap kita, sedetik pun Tuhan kasih-Nya itu tidak berhenti mengalir. Artinya apa? Terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Bahkan seperti sungai yang tidak pernah berhenti untuk mengalir. Demikianlah kasih Allah dalam setiap apa? Kehidupan kita. Saudara, Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 berkata dengan begitu jelas bahwa karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan apa? Hidup. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anaknya saja diberikan buat siap kita. Artinya apa? Dia begitu mengasihi siap kita. Dalam segala situasi kondisi, dalam keadaan apapun kita, kasih-Nya tidak akan pernah berhenti untuk mengalir. Dia sudah berikan Yesus bagi setiap kita. Maka Dia akan juga berikan yang lainnya bagi setiap kita. Ketika kita saudaraku mengalami keadaan yang kurang menyenangkan, kurang nyaman, sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh, kasih-Nya tidak akan pernah berhenti mengalir. Dia menyembuhkanmu, Dia memulihkanmu, bahkan juga Dia membebaskan siap kita, melepaskan siap kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi setiap kita. Dia sudah berikan Yesus anaknya yang tunggal bagi kita semuanya. Bahkan di dalam Alkitab bahasa Yunani, kasih Allah itu dinyatakan dalam bentuk kata kerja. Ya. Di dalam Alkitab bahasa Yunani, kasih Allah dinyatakan dalam bentuk kata kerja, bukan kata benda, ya. Seperti dalam Alkitab bahasa Indonesia. Jadi kasih Allah itu adalah sebuah tindakan aktif Allah yang sudah terjadi dan pasti dampaknya sampai saat ini dan juga dalam seluruh kehidupan kita sampai kapanpun. Dia akan terus bertindak aktif untuk apa? Untuk mengasihi kita,
untuk melepaskan akan kasih-Nya. Waktu kita berseru, Dia begitu suka. Dia akan menolong kita. Dia akan menjawab doa-doa siap kita. Dan kita akan melihat bahwa Dia adalah pribadi yang baik bagi setiap kita. Kasih Allah terus-menerus bekerja sampai dengan hari ini. Ya, yang pertama itu mendatangkan keselamatan bagi setiap kita, tetapi juga Dia akan terus mendatangkan pembaharuan bagi setiap kita. Jadi mari saya terus mendorong setiap kita untuk kita berharap akan kasih Allah senantiasa. Apapun keadaanmu, baik ataupun tidak, tetaplah berharap kepada kasih Allah senantiasa. Apapun keadaanmu, ya, baik menyenangkan ataupun tidak, tetap berharap kepada Allah. Pada waktu kita, saudaraku, dalam keadaan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman, kita berharap akan kasih Allah. Maka pada waktu kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang segar, kita akan terus kita bisa menikmati kasih Allah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara, apapun segala keadaan kita hari ini, ingatlah kasih Allah akan terus mengalir. Terus berharap kepada kasih Allah sekalipun sepertinya ya tidak ada jalan keluar, sepertinya. Tetapi kita percaya bahwa waktu Tuhan itulah yang terbaik bagi setiap kita. Jadi pada waktu kita berharap kepada kasih Allah, waktu kita menghadapi persoalan kita berharap akan kasih Allah, waktu kita menghadapi sakit kita berharap akan kasih Allah, waktu kita menghadapi ujian sekolah, menghadapi ulangan, menghadapi tantangan, dan kita berharap akan kasih Allah, sekalipun kita mungkin sepertinya kok Allah tidak menjawab, tetapi yakinlah bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik bagi setiap kita. Waktu Tuhan bukan waktu siap kita. Waktu Tuhan waktu yang tepat bagi siap kita, yang pasti memberikan kemenangan bagi setiap kita. Kalau kasih-Nya terus tercurah dalam setiap kehidupan kita, apakah ada permasalahan yang lebih besar daripada kasih Allah? Saya yakin tidak ada. Kasih Allah adalah, saudaraku, kerinduan aktif Allah untuk, saudaraku, Dia menolong, untuk Dia menyertai, untuk, saudaraku, Dia memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Jangan pernah engkau mendengarkan bisikan ataupun suara daripada kuasa kegelapan, atau bahkan daripada dunia ini yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, Allah tidak mengasihi kita. Percuma engkau berharap akan kasih Allah, Dia tidak mendengar. Buktinya engkau masih sakit, buktinya engkau masih ada dalam masalah, buktinya engkau masih menghadapi tekanan. Saudara, kita mau sama-sama, kita mau untuk kita boleh selaras dengan firman Tuhan, bahwa Rasul Paulus mengajarkan kita untuk kita memiliki sebuah keyakinan. Apapun juga tidak akan pernah bisa menjauhkan kita daripada kasih Allah. Maka saya mendorong setiap kita, saudaraku, untuk apa? Untuk senantiasa berharaplah akan kasih Allah. Saya terus mendorong setiap kita untuk apa? Untuk teruslah engkau berharap akan kasih Allah senantiasa. Bahkan seumur hidupmu berharaplah akan kasih-Nya. Karena Dia akan dengan bersegera, Dia menyertai, Dia memberkati, bahkan juga Dia menolong setiap kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberikan kita sebuah pengertian yang dalam, bahwa keyakinan Paulus akan kasih Allah yang tidak akan pernah bisa dipisahkan daripada hidupnya, itu juga terjadi atas setiap kita. Bahwa saya yakin, kita semua yakin, bahwa kasih-Nya tidak akan pernah dapat dipisahkan dari setiap kehidupan kita. Maka biarlah kita hidup di dalam kasih Allah, dan kita bisa mengalami kasih-Nya
terus-menerus dicurahkan di dalam hidup kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Biarlah sungguh-sungguh firman Tuhan itu boleh kembali memberikan kami sebuah nasihat yang begitu indah. Bahwa setiap kami memiliki sebuah keyakinan yang sama seperti Rasul Paulus. Bahwa segala sesuatu tidak akan pernah bisa memisahkannya daripada kasih Allah. Itu pun juga terjadi atas setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur seterpuruk apapun kondisi, keadaan setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau kembali berharap kepada kasih yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya ketika kami berharap akan kasih-Mu, kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Kami akan mengalami perlindungan Tuhan. Kami akan mengalami penjagaan Tuhan. Kami akan mengalami kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Bahkan kami juga akan mengalami pemulihan, terobosan, kebangunan rohani terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa kasih-Mu itu ada kerinduan Tuhan untuk terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Mendatangkan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kebenaran yang memberikan kemerdekaan bagi setiap kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Allah akan terus berbicara di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk sungguh-sungguh boleh memberikan kami pengertian-pengertian yang baru, bahkan juga yang sungguh-sungguh Tuhan boleh memberi siap kami Tuhan dorongan, kekuatan untuk kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, remakan meteraikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan setiap kami, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang sudah menerimakan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Mereka semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan, pribadi-pribadi yang dipulihkan, pribadi-pribadi yang berbeda. Seperti ketika kami masuk, ketika kami mengikuti acara, bahkan ketika kami selesai acara, kami boleh memiliki kehidupan yang berbeda. Lebih luar biasa. Oleh karena kami sudah mengalami pertemuan dengan firman-Mu yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Berkati sertai kami semua. Sungguh-sungguh Tuhan yang akan terus menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang sudah menerima firman Tuhan. Katakan bersama-sama. Amin. Tuhan berkati setiap kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih tinggi-tinggi angkat tangan kananmu, katakan biarlah segalanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami
kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.